Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Tama dari kelas Manajemen Pemasaran C dari jurusan Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan distribusi. Kita akan membahas 3. Yang pertama, saluran distribusi dan jaringan pemasaran. 2. Keputusan saluran distribusi. 3. Pengelolaan retail, grosir, dan logistik. Saluran distribusi dan jaringan pemasaran. Saluran distribusi merupakan bagian yang penting dalam kegiatan bisnis, terutama dalam hal perdagangan retail. Jaringan pemasaran adalah kumpulan dari individu-individu dan atau organisasi yang bekerja sama dengan memperkuat posisi tawar-menawar dengan pembeli dan memenangi persaingan pemasaran. Faktor-faktor dalam saluran distribusi. Pertama, para perusahaan kecil dan produsen skala kecil hanya memiliki sumber keuangan yang terbatas untuk dialihkan sebagai dana distribusi, sehingga mereka tak mampu mengembangkan proses penjualan secara langsung. Kedua, banyak distributor yang merasa bahwa melakukan penjualan dengan skala besar lebih efektif. Hal ini terjadi karena mereka dapat menyesuaikan skala operasi kepada para pengecer dan keahlian khususnya. Ketiga, seorang pengecer yang menawarkan sebagai jenis barang seringkali lebih memilih jalur kulakan atau membeli stok barang dari pedagang grosir dibandingkan membeli langsung dari masing-masing pabrik. Jika harus membeli langsung pada pabriknya, tentu sangat repot dan tidak efisien waktu karena harus melewati serangkaian proses dan hierarki perusahaan yang cukup rumit. Keempat, pengusaha atau pabrik dengan modal yang cukup lebih senang mengelola dana untuk kegiatan ekspansi dibandingkan melakukan kegiatan promosi langsung pada konsumen. Macam-macam saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi barang konsumsi. Terdapat produsen, konsumen, produsen, pengecer, konsumen, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen, produsen, agen, pengecer, konsumen, produsen, agen, perdagangan besar, pengecer, konsumen. Kedua, saluran distribusi barang industri. Terdapat produsen, pemakai industri, produsen, distributor industri, pemakai industri, produsen, agen, pemakai industri, produsen, agen, distributor industri, pemakai industri. Macam saluran distribusi. Yang terakhir, saluran distribusi jasa. Bagi lembaga penyedia jasa, kebutuhan akan faedah waktu dan tempat menjadi jelas. Jasa harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh pemakainya. Secara tradisional, kebanyakan jasa-jasa dijual oleh langsung produsen kepada konsumen atau pemakai industrial. Tenaga perantara tidak digunakan jika jasa-jasa tidak dapat dipisahkan dari penjual atau jika jasa diciptakan dan dipasarkan seketika itu juga. Teknik membangun jaringan pemasaran. Yang pertama, jaringan kerja. Membangun jaringan mengembangkan aliansi dan kemitraan bisnis merupakan kebiasaan yang harus senantiasa kita kembangkan. Kedua, banyak teman. Pada barang dengan kualitas yang sama, orang lebih memilih membeli dari temannya walaupun dengan harga yang sedikit lebih mahal
daripada membeli dari orang lain. Ketiga, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu alat di mana keuntungan kewirausahaan dapat ditingkatkan dengan menolong dirinya sendiri melalui pertolongan bersama dengan moto kerjasama untuk semua. Keputusan saluran distribusi. Produsen harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusinya. Pemilihan saluran distribusi yang efektif akan mampu mendorong peningkatan penjualan yang diharapkan, sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Faktor-faktor distribusi yang mempengaruhi pemilihan saluran. Pertama, pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, pertimbangan perantara. Pertimbangan pasar. Faktor-faktornya tersebut konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi pasar secara geografis, jumlah pesanan, kebiasaan dalam pembelian. Kedua, pertimbangan barang. Faktor-faktornya nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, sifat teknis, barang standar dan pesanan, luasnya produk lain. Pertimbangan perusahaan. Faktor-faktornya sumber pembelanjaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan saluran, pelayanan yang diberikan oleh penjual. Yang terakhir, pertimbangan perantara. Pelayanan yang diberikan oleh perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos. Pengelolaan retail, grosir, dan logistik. Yang pertama, retail. Retail adalah sebuah badan usaha semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Semua organisasi yang menjual kepada konsumen akhir, naik produsen, perdagangan grosir maupun pengecer merupakan usaha eceran atau retail. Kedua, grosir. Grosir mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Pedagang grosir disebut juga distributor, berbeda dengan pengecer dalam beberapa hal. Ketiga, logistik. Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik, bahan, dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Retail swalayan. Retail terdapat beberapa. Yang pertama, swalayan adalah landasan semua usaha diskon. Banyak pelanggan bersedia melakukan proses menemukan, membandingkan, memilih sendiri guna menghemat uang. Kedua, swapilih adalah pelanggan mencari barangnya sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Ketiga, layanan terbatas adalah pengecer ini menjual lebih banyak barang belanja dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi dan bantuan. Toko-toko tersebut juga menawarkan layanan seperti kredit dan hak mengembalikan barang. Yang terakhir, layanan lengkap adalah wiraniaga, siap membantu dalam setiap tahap proses menemukan, membandingkan, dan memilih tersebut. Pelanggan yang suka dilayani lebih menyukai jenis toko ini. Biaya karyawan yang tinggi ditambah dengan jumlah barang khusus yang tinggi dan jenis barang yang perputarannya lambat dan banyak jasa menyebabkan eceran yang berbiaya tinggi. Grosir. Pedagang grosir tidak
terlalu memerhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi karena mereka berusaha berurusan dengan pelanggan bisnis dan bukan dengan konsumen akhir. Transaksi grosir biasanya lebih besar daripada transaksi eceran, dan pedagang grosir biasanya mencakup wilayah dagang yang lebih besar daripada pengecer. Pemerintah menangani perdagangan grosir dan pengecer dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan bajak. Logistik memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan, mengembangkan kesempurnaan operasional dan peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Alhamdulillah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.